Ipe yang tak bisa tidur kembali mengambil HP dan mengecek aplikasi yang menyimpan gambar video CCTV. Diperhatikannya setiap sudut ruangan yang ada CCTV-nya. Matanya membulat tatkala dia melihat sosok perempuan sedang mengendap-endap memasuki dapur, mengambil botol berisi minyak goreng dan segera berlalu keluar dari ruangan itu. Dia mengintip kiri kanan. Setelah merasa aman, dia kembali melanjutkan langkahnya ke tangga, menuangkan minyak itu ke lantai. Ipa menutup mulut. Dia yakin bahwa dia hendaklah mencelakai seseorang. Ipa masih mengamati Airin sampai dia berlalu. Ipa mengambil HP, menekan angka-angka sebanyak 12 digit. Nada sambung terdengar, tapi tak ada yang mengangkat. Dasar wanita ular. Ini juga, kok Ros nggak angkat telepon sih? Tak boleh dibiarkan, gerutu Ipa kesal. Ros menggeliat, badannya terasa sakit. Dewa masih mendengkur halus, dan Ros tersenyum. Tenggorokannya terasa kering. Dia turun dari tempat tidur. Niatnya mengambil air minum di dapur, ingin membangunkan Dewa, tapi dia tak tega. Setengah malas Ros melangkah membuka pintu, menuruni tangga. Terdengar teriakan. Ipe mendengar teriakan tersebut keluar dari kamar mencari asal suara. Hahaha, dia tertawa sambil memegang perutnya. Hal yang dari tadi dia nantikan. Terlihat Ros jatuh tengkurap di depan kamarnya. Kakinya terangkat, dahinya terantuk di lantai. Bibirnya mencium genangan minyak. Saat tadi subuh dia melihat seseorang yang mengendap menumpahkan minyak ke tangga membuat Ipa penasaran. Ternyata orang itu adalah Airin. Ipa tak bisa tinggal diam melihat Airin ingin mencelakai Ros. Maka dari itu dia segera membersihkan minyak yang telah ditumpah oleh Airin. Untuk membalasnya, Ipa balik menumpahkan minyak goreng ke depan pintu Airin, berharap jika Airin yang terjatuh karena licin, ibarat pepatah senjata makan tuan. Ros yang baru saja datang mendekati Ipa, dia terkejut sampai menutup kedua mulutnya. Ada apa sih pagi-pagi sudah bikin heboh? Ucap Elis kesal, dia baru saja keluar dari kamarnya. Tawa Elis pecah melihat kondisi Airin, hatinya senang bukan main. Bantuin dong, jangan cuma diketawain saja, sakit tahu. Seru Airin kesal. Dia mengulurkan tangan kepada Elis. Yeh, jatuhnya sendiri, masa bangun gak bisa sendiri juga? Sindir Elis. Dia masih memegang perutnya yang sakit karena tertawa. Kamu ngapain? Pagi-pagi sudah main minyak, mau acting ditolong sama suami aku. Aduh, jangan mimpi, suamiku masih tidur, tanya Ros. Dasar perempuan. Asal kamu tahu saja, sebentar lagi aku yang akan jadi istrinya. Dan kamu yang akan dibuang. Siap-siap saja, ancam Airin. Hei tukang mimpi, sana masuk kamar. Tidur, jangan berhayal di dunia nyata. Karena nggak akan terjadi, timpal Ipa. Airin berusaha bangkit namun gagal. Yang lain masih menertawainya. Baru setelah percobaan yang ketiga dia bisa berdiri, dia merangkak untuk keluar dari genangan minyak itu. Kalian pikir saya takut? Tidak akan. Dan kamu, aku pastikan sebentar lagi kamu akan menjadi janda. Ucap Airin, tangannya menunjuk Ros. Dasar pelakor, teriak Ipa. Dia mendorong Airin sampai terjatuh. Naasnya Airin sempat memegang pergelangan tangan Ipa sehingga mereka sama-sama terjatuh. Airin yang melihat Ipa terjatuh segera bangkit dan menindih tubuh Ipa. Ipa tak mau kalah, dia menjambak rambut Airin. Mereka saling menjambak sampai berguling-guling. Tak ada yang mau saling melepaskan. Ros dan Elis tak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena dia tidak berani, mereka juga takut terjatuh. Airin dan Ipa bergumul di atas tumpahan minyak. Tak ayal badan mereka sudah full dengan cairan licin itu. Liz, panggil yang lain untuk melerai, suruh Ros. Gak usah mbak, kalau mereka capek juga bakal berhenti, mending kita nonton aja, larang Elis. Ros menggeleng, dia meninggalkan Elis, rencananya untuk mencari bantuan. Baru saja sampai ruang tamu terlihat Dewa yang baru saja masuk ke dalam rumah. Don, sini tolong panggil Ros. Don yang melihat istri majikannya segera mendekat.
Ada apa, Mbak? Tanya Dodi. Coba ke kamar Airin, bantuin saya melerai Airin dan non Ipa yang lagi berantem. Jelas Ros. Aduh, gak mau Mbak, takut nanti saya yang dijambak. Ngeri. Maklum kalau cewek berkelahi kan sangar, tolak Dodi. Dia bergidik membayangkan untuk melerai dua orang yang sedang berkelahi. Terus gimana dong? Tanya Ros bingung. Biarkan saja Mbak, nanti berhenti sendiri, ucap Doni. Dia lalu meninggalkan Rose yang masih bingung. Rose memutuskan untuk melerai sendiri, tapi pas dia sudah sampai di kamar Airin, terlihat Bu Rati sedang berkacak pinggang, menyaksikan kedua gadis itu berkelahi. Bu, sapa Rose. Bu Rati berbalik dan melihat Rose berjalan ke arahnya. Dari mana, Nak? Tanya Bu Rati. Dia sama sekali tak terganggu dengan Airin dan Ipeng sedang berguling di depan mereka. Dari cari bantuan untuk melerai mereka, jawab Ros. Bu Rati tersenyum lalu berbisik, Ibu sudah suruh Elis buat panggil Bapak sebelum dia datang. Kita masih bisa menonton mereka. Jarang-jarang bisa lihat tontonan gratis. Ros menepuk jidat mendengar jawaban mertuanya. Bu Rati hanya terkekeh. Ipa dan Airin masih saling berguling. Kali ini Ipa yang berada di atas Airin. 2 kali tamparan didaratkan di pipi mulus Airin. Sudah dipastikan bekas tangan Ipa akan tergambar jelas. Airin mencoba membalas dengan menarik kerah baju Ipa. Bunyi krek terdengar. Leher baju Ipa robek. Kurang ajar kamu. Bajuku ini mahal. Bisa-bisanya kamu merobeknya. Teriak Ipa. Tangannya tak henti memukul-mukul wajah Airin, namun tangan Airin cukup gesit menangkisnya. Kalian apa-apaan? Tanya Pak Dirman yang baru saja datang. Elis mengekor dari belakang. Teriakan Pak Dirman tak dihiraukan oleh kedua gadis itu. Pak Dirman maju dan menarik Ipa. Awalnya Ipa hendak menyerang orang yang melerainya, namun karena yang dilihat Pak Dirman, akhirnya dia hanya tersenyum. Airin yang emosi masih berusaha menarik tangan Ipa. Tapi Pak Dirman cepat menarik Ipa agar berdiri. Jadilah Airin hanya menggapai angin. Stop, teriak Pak Dirman. Airin tersadar, dia berhenti mengamuk lalu berusaha bangkit dari posisinya. Airin, bisa tidak sehari saja kamu tidak membuat keributan? Tanya Pak Dirman. Wajahnya memerah menahan amarah. Airin hanya menunduk. Biasanya kamu anak yang baik dan penurut, tapi kenapa sekarang kamu seperti ini? Tanya Pak Dirman lagi. Matanya memerah. Air bening mengenang di pelupuk matanya. Semarah apapun dirinya tak bisa serta-merta membuatnya membenci gadis itu. Bapak mau tahu kenapa Airin seperti ini? Tanya Airin. Pak Dirman mengangguk. Dia bersungguh-sungguh bertanya. Karena Bapak menikahkan Dewa, ujar Airin. Dewa laki-laki dewasa. Sudah jelas dia harus menikah, kata Pak Dirman. Tapi kenapa harus sama wanita kemaruk itu? Tunjuk Airin kepada Ros. Jaga bicaramu, selah Ipa. Pak Dirman mencengkram lengan Ipa. Dia memberi syarat agar Ipa diam. Pak Dirman menatap Airin tak percaya. Rin, saya menikahkan Dewa dengan Ros karena dia wanita yang baik. Tidak ada orang tua yang mau anaknya menikah dengan orang yang tak baik, ucap Pak Dirman. Harusnya Mas Dewa menikah dengan saya, Pak, karena saya mencintai Dewa, ucap Airin. Bangun, jangan mimpi, selah Ipa lagi. Elis dan Ros terkikik mendengar Ipa menyela. Airin beralih menatap kedua gadis itu. Ros dan Elis seketika menghentikan tawa mereka. Rin, jodoh tak bisa dipaksakan. Bapak tahu kamu mencintai Dewa, tapi yang berjodoh dengan Dewa itu Ros, bukan kamu. Timpal Bu Rati yang sedari tadi hanya diam. Ibu kenapa tak membiarkan saya berjodoh dengan Dewa? Tuduh Airin. Pokoknya saya tidak mau tahu. Mas Dewa harus menikahi saya. Kalau tidak, kenapa? Tanya Dewa yang baru saja masuk.